Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Alas nomor 1, yang saya hormati guru beserta staf SDN Alas nomor 1. Marilah kita buka acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan. Acara yang kedua doa. Acara yang pertama sambutan kepala sekolah. Kepada kepala sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Pengajar dan staf SDN Alas nomor 1. Yang saya banggakan peserta ataupun materi diseminasi budaya positif pada program guru penggerak. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang memang sudah diprogram jauh-jauh hari. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah serta mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Shalawat serta salam kita aturkan kehadirat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berkumpul menjadi umat beliau. Amin Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti program diseminasi guru penggerak yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, di mana kegiatan ini bertujuan untuk sharing informasi atau memberikan sedikit pengetahuan yang sudah rekan kami dapatkan dari guru penggerak untuk ditularkan agar guru-guru khususnya di SD Alas nomor 1 ini termotivasi untuk ikut menjadi peserta guru penggerak pada program atau gelombang selanjutnya. Jadi tujuan besarnya adalah di mana SD kita yang hari ini atau saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka itu mempunyai guru-guru yang prospektif, guru-guru yang bisa diajak berkembang mengikuti perkembangan zaman, seperti perkembangan zaman saat ini yang sudah 5.0 kalau kerennya atau 5.0. Nah, yang mungkin perlu juga disampaikan adalah program ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena kami yakin, kami sudah sadari Bapak Ibu lebih senior. Namun tidak ada salahnya rekan kami yang sudah menggeluti atau ada di program guru penggerak ini untuk menularkan atau menyampaikan informasi yang didapat, bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan zaman perkembangan teknologi seperti yang saat ini sudah berkembang. Karena sudah sangat tidak relevan apabila kita melaksanakan pembelajaran hanya dengan metode konvensional. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, guru-guru saat ini sudah harus update, harus bangun dan bergerak maju untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Jadi
tidak ada salahnya atau merupakan suatu keharusan bagi kita semua untuk ikut melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikut, terima kasih kami sampaikan kepada calon guru penggerak khususnya dari SD Nala Sumur 1 yang sudah bersedia untuk menggetuk tularkan atau menginformasikan tentang apa-apa yang didapat, materi yang didapat dari guru penggerak, sehingga nanti bisa diaplikasikan atau diterapkan pada pembelajaran di SD Nala Sumur 1. Yang terakhir dari saya, semoga kegiatan pada hari ini bisa memotivasi untuk rekan-rekan yang belum mendaftar atau ikut guru penggerak. Kita bisa berlomba-lomba untuk menjadi peserta, sehingga pada gelombang guru penggerak pada tahun yang akan datang dari Nala Sumur 1 bisa mengikuti atau menjadi peserta semua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Atas nama kepala sekolah kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Syari. Kepada beliau kami haturkan. Marilah kita awali acara ini dengan doa supaya acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan barokah. Dengan niatan yang bagus dan tulus, Al-Fatihah. Iya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina وتغفرنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الأرض والجنات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian acara pembukaan, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada atau masuk pada sesi kedua, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dalam pembelajaran. Untuk menyingkat waktu dan kesempatan kami berikan kepada penyaji. Pada beliau diaturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang terhormat Kepala Sekolah UPPD SPF SDN Nala Sumur 1, yang
Yang saya hormati rekan-rekan guru yang hebat-hebat beserta staf UPTD, STM, SDN Narasumber 1. Alhamdulillah, alamin, kita masih diberi limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kedua, selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita kelak menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, saya berada di depan Bapak Ibu tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi saya lebih dahulu menerima materi dan ilmu tentang budaya positif. Kebetulan saya kemarin pada pendidikan guru penggerak ini ada materi tersebut. Maka tugas saya adalah menjelaskan ke Bapak Ibu untuk dimaknai bersama dan diterapkan. Baik Bapak Ibu ya, untuk memulai diseminasi ini, pertama-tama mari luangkan waktu dulu Bapak Ibu untuk menenangkan hati dan pikiran kita sembari mendengarkan musik yang akan saya putarkan. Bapak Ibu memejamkan mata. Kita melakukan mindfulness ya Bapak Ibu. Pejamkan mata Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk ke dalam rongga hidung Bapak Ibu menuju otak, paru-paru dan seluruh tubuh Bapak Ibu. Rasakan kembali ke paru-paru, lalu keluarkan hembusan nafas tadi bersamaan dengan keresahan, kegelisahan Bapak Ibu selama ini. Lakukan berulang kali Bapak Ibu. Tarik nafas, lalu keluarkan lewat mulut. Pahami diri Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu menjadi orang seperti apa saat ini. Banyak pencapaian yang Bapak Ibu raih. Bapak Ibu telah menciptakan bibit-bibit generasi muda sampai anak-anak terus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Rasakan seluruh anggota badan Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu, kaki Bapak Ibu, mata, telinga, hidung Bapak Ibu. Semua bekerja sama untuk membantu Bapak Ibu berjuang. Tidak lelah mereka membantu Bapak Ibu berjuang dalam kehidupan. Tarik nafas Bapak Ibu, rasakan udara yang masuk ke dalam rongga hidung Bapak Ibu menuju otak, paru-paru dan seluruh tubuh Bapak Ibu. Keluarkan lewat mulut Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu telah mencapai hal-hal yang membanggakan. Banyak murid-murid Bapak Ibu yang menjadi orang sukses. Betapa hebatnya Bapak Ibu. Berapa banyak hal yang bermanfaat yang Bapak Ibu lakukan. Berterima kasihlah kepada seluruh
kegiatan diseminasi positif, budaya positif. Baik, kita mulai saja. Pada budaya positif kali ini ada 7 poin yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan membahas perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kata-kata perubahan ini identik dengan kata perbedaan. Ya, perbedaan antara sebelum dan sesudah ataupun yang lama dan yang baru. Yang kita bahas adalah paradigma belajar yang baru. Ini Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita kenal sekarang dengan pelajar profil Pancasila. Iya, pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Di sini saya katakan tidak hanya berpusat tetapi juga berpihak karena memang tidak sama. Kata berpusat ini berarti segala sesuatu yang kita lakukan ini haruslah berpusat pada murid, fokusnya pada murid. Tetapi belum tentu berpihak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita harus mengedepankan kebutuhan murid. Apa yang disenangi murid, itu artinya kita berpihak pada murid. Ini dengan misalnya menyelipkan kesenangannya atau permainan dalam pembelajaran. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang disebut intrakurikuler dan di luar kelas kita sebut kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jika pembelajaran intrakurikuler ini yang biasa kita lakukan sehari-hari, berada di dalam kelas, kita mengajar, itu disebut intrakurikuler ya Bapak Ibu. Sedangkan hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Kalau untuk di luar kelas ada 2. Yang pertama adalah kokurikuler, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ini artinya kokurikuler ini seperti berwisata ya, ke museum ataupun ke rawa indah. Di situ ada pembelajaran interdisipliner, artinya penggabungan ilmu pengetahuan. Ya, tidak hanya satu ilmu pengetahuan yang dikenalkan kepada murid. Begitu, misalnya kalau di museum bisa murid dikenalkan ke sejarah ataupun membuat cerita. Di situ ada penggabungan dari beberapa ilmu. Lalu yang selanjutnya pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat dan sumber daya satuan pendidikan. Bisa saja ekstrakurikuler di Alas Sumur 1 tidak sama dengan ekstrakurikuler di Kejayaan 1 karena memang sumber dayanya tidak sama. Kalau di Alas Sumur mungkin ada ekstra mengaji, ada ekstra pramuka, belum tentu di SD yang lain juga ada ekstra seperti itu Bapak Ibu. Lalu perubahan paradigma belajar tadi berdasar apa? Berdasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu meskipun seringkali
dipakai bersama-sama sebenarnya artinya berbeda Bapak Ibu. Nah, yang biasa Bapak Ibu lakukan di kelas itu namanya pengajaran, yaitu pemberian ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu hanyalah menuntun, ya, tidak bisa merubah kodrat anak. Yang anak itu nanti kodratnya menjadi seorang pegawai misalnya, tidak akan kita bisa merubahnya menjadi petani Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita hanya menuntun agar dia menjadi pegawai yang baik ya, pegawai atau dokter yang baik. Itu tugas kita sebagai pendidik, yaitu hanya menuntun, sehingga mereka akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Ia juga dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat Bapak Ibu. Lalu dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Ya, dasar jiwa anak ini ada beberapa aliran. Di sini dikemukakan ada 3 aliran. Yang pertama, anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis. Jadi aliran yang pertama ini beranggapan bahwa anak itu seperti sehelai kertas yang masih kosong. Jadi si pendidik atau orang yang lebih dewasa punya kekuasaan penuh untuk membentuk watak atau budi pekerti seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa. Yang kedua, aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan atau siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Tugas pendidikan pada aliran negatif ini Bapak Ibu hanya menangkal pengaruh-pengaruh dari luar yang buruk. Ini untuk aliran negatif. Yang ketiga, aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi tapi tulisannya suram. Ya, tugas pendidik itu hanya menebalkan tulisan-tulisan yang suram itu yang berisi baik saja. Jadi yang isinya jelek itu dibiarkan atau bahkan dihapus ya Bapak Ibu. Jadi yang biasa kita pakai ini adalah aliran yang nomor berapa Bapak Ibu? 3 ya. Aliran yang nomor 3 yaitu anak diumpamakan sehelai kertas yang ditulisi penuh tetapi tulisannya masih samar-samar. Kita tugasnya hanya menebalkan saja dari hal yang berisi baik. Sini syarat-syarat pengetahuan Bapak Ibu. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan yang dinamakan ilmu pendidikan. Ilmu ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih berhubungan dengan ilmu lainnya. Dinamakan syarat-syarat ilmu pendidikan yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ilmu batin atau ilmu jiwa psikologi, yang kedua ilmu hidup jasmani manusia atau disebut fisiologi, ilmu keadaan atau kesopanan yang disebut etika atau moral, ilmu keindahan disebut estetika, dan ilmu tambo pendidikan yang disebut itisal cara-cara pendidikan. Nah, lalu peralatan pendidikan yang akan kita lakukan apa untuk mendidik anak-anak?
ada 6. Yang pertama adalah memberi contoh. Kedua, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, tindakan, pengalaman, dan yang secara lahir maupun batin. Hubungan dengan umur, ya, ada masa-masa pendidikan Bapak Ibu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa kanak-kanak umur 1 sampai 7 tahun. Yang kedua adalah masa pertumbuhan jiwa pikiran dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Berarti kalau sekolah dasar ini yaitu pada masa yang nomor 2 Bapak Ibu. Masa ketiga umur 14 tahun dan 21 tahun. Maka peralatan pendidikan tadi yang mana yang sesuai masa kanak-kanak ini Bapak Ibu menggunakan cara yang nomor 1 dan 2 tadi, yaitu memberi contoh dan pembiasaan kalau untuk anak TK. Lalu untuk anak SD 7 sampai 14 yaitu pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman. Untuk selanjutnya 14 sampai 21 yaitu tindakan dan pengalaman. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi peralatan pendidikan mana yang tidak sesuai dengan zaman yang kita lakukan sekarang? Tadi Pak lihat peralatan. Yang mana Bapak Ibu? Ini peralatan pendidikan mana yang tidak sesuai dan tidak mungkin atau tidak boleh kita lakukan? Ya. Ya, perintah, paksaan dan hukuman. Ya, Bapak Ibu betul sekali. Untuk sekarang kita harus meminimalisir peralatan pendidikan, paksaan dan hukuman. Lalu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara apa? Di sini pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD disingkat ya, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kemanusiaan dan beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan asas dari pendidikan KHD adalah memerdekakan manusia, Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak harus mampu untuk bersandar atas kekuatannya sendiri, begitu, memuliakan dirinya dan orang lain. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu harus mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman pada saat kita mengajar atau mendidik anak-anak. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zamannya sudah canggih, segala macam sudah menggunakan teknologi, maka kita harus menggabungkan teknologi dalam pengajaran kita, ya. Tidak bisa kita mencegah anak-anak tidak menggunakan HP, tapi
Tapi bagaimana kita mengkondisikan anak-anak menggunakan HP dengan positif, itu ya. KHD mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya di Indonesia Barat tentu tidak sama dengan konteks di Indonesia Timur, ya. Di daerah pesisir tidak akan sama karakteristiknya dengan di daerah pegunungan. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, hujan dan kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan menyimak video tentang cara kerja otak. Ya, di sini ada dua sistem berpikir, yaitu cepat dan lambat. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video sistem berpikir cepat dan lambat. Ya, apa perbedaan sistem berpikir cepat dan lambat? Biasanya sistem berpikir cepat ini Bapak Ibu kita gunakan saat kita ingin bertahan hidup, ya, ingin bertahan hidup Bapak Ibu. Bagaimana kalau sistem berpikir lambat? Yaitu kita gunakan pada saat kita akan melaksanakan hal-hal yang lebih kompleks. Misalnya karena ingin makan, ya, lapar, maka kita kalau cara berpikirnya cepat kita beli saja, ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau cara berpikir lambat? Kita membuat makanan sendiri di rumah dengan kreasi kita sendiri. Itu jadi membutuhkan tenaga yang lebih banyak, lebih kompleks, waktunya juga lebih banyak, panjang. Ya, di sini maka guru mempunyai nilai dan
pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri ini maksudnya dengan inisiatif sendiri bisa mengembangkan kompetensinya. Jadi tanpa disuruh ataupun tanpa iming-iming, dia sudah mempunyai inisiatif sendiri secara mandiri untuk mengembangkan kompetensinya. Reflektif, sudah jelas setiap kita melakukan kegiatan kita mengevaluasi diri kita sendiri, apa kekurangan dan kelebihan kita. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan teman-teman yang lain, juga dengan murid dan juga pemangku kepentingan yang relevan dengan pendidikan. Inovatif adalah kegiatan untuk memodifikasi ya ilmu pendidikan yang sudah didapat. Dan yang terakhir, keberpihakan kepada murid. Lalu peran-peran guru penggerak apa saja yang harus kita asah? Yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Hal ini sudah sering kita lakukan di dalam kelas, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Yang nomor 2, menggerakkan komunitas praktis. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Jadi jika ada yang tahu lebih dahulu ilmu yang baru, maka harus ditulangkan kepada guru lain dengan menjadi coach. Yang nomor 4, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, memajukan kepemimpinan murid, misalnya dengan membentuk kelompok belajar. Nah ini Bapak Ibu, penerapan dari nilai dan peran seorang guru, misalnya menjadi coach. Yang pertama ini kira-kira nilai apa Bapak Ibu? Yang sebelah kiri sendiri, nilai peran ya, peran menjadi coach bagi guru lain. Jika yang nomor 2 ini dia itu mengikuti workshop, itu berarti apa? Dia melatih nilai apa Bapak Ibu? Mandiri ya, dengan mengikuti pelatihan dan workshop. Seperti ini yang di bawah itu adalah melatih kepemimpinan belajar murid. Selanjutnya menjadi coach atau pendorong kolaborasi. Ini juga sertifikat mandiri ya, nilai mandiri. Ini adalah pemimpin pembelajaran, coach, dan juga sama ini juga pemimpin belajar. Selanjutnya ini contoh anak-anak sudah bisa mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini ya juga termasuk penerapan kolaborasi, dan ini ada pramuka yang melatih pemimpin murid, kepemimpinan murid. Ini juga kolaborasi dengan bermain voli Bapak Ibu. Visi guru atau visi di sekolah diwujudkan dengan sebuah pendekatan inquiry apresiatif, ya disingkat IA. IA ini adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini dikemukakan oleh Cooper-Ryder and Whitney 2005. Maka dibutuhkan sebuah alur dan langkah-langkah untuk mencapainya, yaitu menggunakan alur Bagja. Ya, Bagja ini merupakan singkatan. Yang pertama B-nya adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang bagaimana? Yaitu berupa rumusan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran
terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran dengan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang G, gali mimpi dengan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang ingin diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang J, jabarkan rencana dengan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir, atur eksekusi dengan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Ya, ini poin yang kedua, disiplin positif Bapak Ibu. Mari kita coba percobaan ya, kita lakukan percobaan. Bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak dan Ibu. Masalahnya, jika ada teman Bapak Ibu yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan cara membujuk, mencaci, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda, maka apakah Anda akan membuka kepalan tangan ataukah tetap menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda melakukannya? Coba siapa yang mungkin yang mau berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya berpendapat kalau saya pribadi saya akan tetap mengepal tangan saya karena di sana adalah kehidupan yang berharga buat saya, yang penting dan juga berharga. Jadi meskipun orang menggelitik bahkan menawari, memarahi, saya akan tetap mengepal tangan saya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali Bu Faris. Mungkin ada lain yang berpendapat? Sudah ya, cukup ya. Mungkin sepaham semua mungkin ya. Iya. Jadi ternyata Bu Faris dengan tujuannya karena itu begitu berharga, maka dia tidak akan membuka kepalan tangannya meskipun banyak godaan ya, di situ. Yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang membuka? Yang bisa membuka kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan adalah dia sendiri yang punya tangan, yang mengepal. Ya, benar sekali ya Bu Sophia. Yang berhak mengontrol siapa yang ingin membuka dan menutup kepalan tangannya adalah dirinya sendiri. Coba kita selanjutnya. Ya, di sini Dr. William Glaser mengemukakan ada beberapa ilusi kontrol yang miskonsepsi, ya, tidak nyata. Ya, sebenarnya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, karena setiap manusia, setiap orang itu sebenarnya yang dapat dikontrol adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol orang yang lainnya. Yang kedua adalah
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita ngasih pujian ke anak-anak sebagai penguatan positif, sebenarnya itu kurang efektif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena merupakan hukuman bagi anak-anak yang lain. Misalnya, kamu pintar sekali, coba contoh Ahmad, ya. Seperti itu sebenarnya tidak efektif karena merupakan bentuk lain dari hukuman bagi murid yang lain. Hal ini tidak lagi efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi jika membuat orang merasa bersalah atau anak didik kita merasa kamu ini mungkin marahi dengan seperti itu bukannya dapat menguatkan karakter, tetapi dapat menurunkan mentalnya, mungkin menjadi penakut, pemalu, yang kita sebut dengan identitas gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini sudah pasti tidak boleh dilakukan. Maka perlu adanya perubahan paradigma atau pandangan kita dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Stephen R. Covey mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang mulanya berpikir kebutuhan kita sama menjadi kebutuhan kita berbeda. Setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda dengan menyamakan satu manusia dengan manusia lainnya. Semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya tidak, setiap orang memiliki pandangan dan gambaran yang berbeda. Awalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tetapi kita harus merubahnya menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain, menghargai pandangan orang lain. Awalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi kita harus merubah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya ada seorang anak mungkin merampas makanan temannya, itu bukan 100% karena kesalahan. Mungkin saja dia punya tujuan lain, mungkin di rumahnya kurang, ekonominya kurang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lapar. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yang awalnya saya bisa mengontrol orang lain, menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Awalnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah gagal membujuk, biasanya memaksa. Lalu sekarang menjadi berkolaborasi sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang awalnya model berpikirnya menang, kalah, ya bisa, tidak bisa, maka sekarang kita harus berpikir saya menang, kamu menang, sama-sama bisa Bapak Ibu. Makna kata disiplin. Ya, disiplin ini seringkali kita hubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Juga sering dihubungkan dengan hukum
tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pemikiran KHD sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan dari luar. Misalnya paksaan, bujukan itu dari luar. Tapi kalau dari diri, ini biasanya permanen sifatnya, Bapak Ibu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti diyakini oleh banyak orang. Itu ya, sudah disepakati dan diyakini. Tidak memandang lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sikap perilaku memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuannya yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi yang lain banyak, Bapak Ibu, ada bertanggung jawab, ada jujur, ya, banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Poin selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi manusia ini berperilaku. Ada 3 dorongan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya anak-anak belajar karena memang bukan dari dirinya sendiri, tapi karena takut dimarahi orang tua, itu ya juga termasuk motivasi perilaku anak tersebut untuk belajar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ingin peringkat 1, ingin ulangannya bagus karena akan mendapatkan hadiah seperti itu. Dan selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang
memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik, bukan eksternal. Nah, ini Bapak Ibu ada hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman tadi kan sudah tidak berlaku, maka kita mengubahnya dengan konsekuensi. Apa bedanya? Hukuman bersifat satu arah Bapak Ibu, dari pihak guru atau orang dewasa yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi muridnya nggak tahu mau dihukum apa, tiba-tiba gurunya ngomong aja, kamu harus membersihkan WC misalnya, itu disebut hukuman. Jadi muridnya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, gitu. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata guru atau orang dewasa. Sedangkan konsekuensi ini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibentuk oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi ini sudah kesepakatan di dalam kelas, pokoknya kalau umpamanya dan kesepakatan itu harus melibatkan seluruh murid, ya Bapak Ibu. Misalnya tidak mengerjakan PR, maka anak itu melakukan kesepakatan dengan gurunya untuk mengerjakan PR waktu jam istirahat. Jadi hukumannya harus relevan dengan apa kesalahannya. Tidak mengerjakan PR disuruh membersihkan WC, itu tidak relevan, maka itu disebut hukuman. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin ada yang bisa menempel? Hukuman. Hukuman. Jawab satu berarti. Iya, satu orang satu. Kalau hukuman yang warna hijau ya? Oh iya. Iya. Hijau semua. Kita bisa. Yang nomor 2, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira relevan tidak ini? Ya, Paris. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, Bapak Sofi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi mencoret-coret
kertas temannya. Ibu Saudari, silakan. Ya, Saudari. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo Bu Susan, ayo Susan. Ya, konsekuensi. Ya, terima kasih Bu Susan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Pak Sari. Satu orang satu pembalasan. Apa perlu minta gitu? PLP, Pak, lambaikan tangan jika tidak puas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Terima kasih. Ya, Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Wah, ternyata Bapak Ibu sudah mengenal bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, next. Nah, ini itu betul semua ya, hukuman, konsekuensi sudah benar. Next. Ini ada video Bapak Ibu, silakan.
tadi sudah menyimak video 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini juga berlaku mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup, contohnya makan, tidur, dan bereproduksi ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap manusia menginginkan menerima kasih sayang dan diterima oleh kelompoknya dalam bentuk keluarga, teman sebaya, ya, merasa ingin diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Jadi jangan sampai membuat anak-anak merasa terkekang atau terbatasi segala sesuatu kesenangannya, karena ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Yang selanjutnya, kesenangan dan penguasaan. Penguasaan ini merupakan pengakuan atas apa yang dia capai, Bapak Ibu. Jadi butuh pengakuan oleh teman-teman dan orang-orang. Next. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain, Bapak Ibu. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak yang tersebut. Blaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ya, ini contoh membuat yel-yel profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, next. Posisi kontrol restitusi. Ya, guru seperti apa kita selama ini? Kita simak dulu videonya tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi untuk 2.
Ya, Bapak Ibu tadi telah menyimak videonya. Maka coba dilihat kira-kira Bapak dan Ibu menjadi guru dengan posisi kontrol yang mana?
manajer. Baik, selanjutnya. Ya, ini posisi penghukum. Ini sudah tadi sudah ada di dalam video ya. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Kata-katanya juga menyakiti anak. Ya. Pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi teman. Ini ya, nadanya sangat ramah sekali. Murid di sini sangat bergantung kepada guru tersebut. Jika tidak bertemu guru tersebut, maka dia akan seenaknya, ya begitu Bapak Ibu. Posisi pemantau. Pemantau artinya mengawasi dan mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat oleh guru dan murid. Seperti itu. Ya, keyakinan kelas. Kurang satu. Manajernya belum ini. Nah, manajer ini yang sangat ideal untuk dilakukan dan diterapkan oleh guru. Posisi manajer adalah posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan murid sendiri yang menemukan solusinya, bagaimana cara kesalahannya agar bisa diperbaiki. Ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah kamu bersedia? Itu ditanyakan kapan agar dia dapat melakukannya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Tujuannya ada 5. Yang pertama, memberikan pengalaman bermakna. Yang kedua, menumbuhkan keterlibatan murid dalam menentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi efektif dan hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Yang nomor 4, mewujudkan budaya positif di kelas melalui keyakinan sehingga siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu dan langkah-langkahnya. Ya, mempersiapkan murid di kelas, mencatat masukan-masukan, menyusun, meninjau kembali daftar surat pendapat yang telah dicatat, lalu dibuat keyakinan kelas dan dipajang. Segitiga restitusi, ya. Ini langkah-langkahnya itu penting Bapak Ibu guys. Ini bentuknya ini sudah yang ini sama. Ya, ada terang ya. Segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Jadi jika ada anak yang melakukan pelanggaran, langkah-langkah untuk memperbaikinya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Langkah-langkahnya ada 3. Ini
harus menstabilkan identitasnya dulu agar dia tidak merasa bersalah. Begitu Bapak Ibu. Setelah stabil identitasnya, baru kita tanyakan kesalahan apa yang kamu perbuat. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinannya, apakah sesuai tidak dengan keyakinannya. Next. Ya, restitusi. Apa itu restitusi? Ciri-cirinya, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang pertama, sesi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, pada saat menstabilkan identitas, mungkin kalimat ini yang bisa kita lontarkan kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Paling tidak anak itu tidak pure nyalinya atau merasa down karena kesalahannya. Jadi memang wajar manusia membuat kesalahan. Lanjutnya. Setelah stabil, identitasnya stabil, maka kita baru memvalidasi tindakannya apa yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimatnya bisa berupa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sesi yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Ya, di sini kalimatnya bisa berupa apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan anak. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, simak video ini terakhir. Praktek segitiga restitusi di Alas Sumur ini.
manggil kamu ke ruangan ini? Iya, Bu. Balik lagi. Tadi kamu melakukan sesuatu hal yang harus kita bicarakan tidak? Sebenarnya tadi saya menghina Bu karena dia maksa mau pinjam pensil. Padahal saya hanya memiliki satu pensil, Bu. Oh begitu ceritanya. Jadi kamu menghina karena Vina maksa kamu pinjam pensil kamu ya? Iya, Bu. Saya tadi waktu mengajukan tugas, Vina mengganggu saja. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu wajar sih, karena memang kamu ingin mengerjakan tugas tepat waktu, ya kan? Iya, Bu. Lalu mengapa kamu sampai menghina begitu? Saya jengkel dan marah, Bu, dengan Vina. Saya hina saja dia, Bu. Saya bilang dasar miskin. Oh begitu. Jadi menurut kamu tindakan kamu tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu tadi? Saya tidak menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Apakah kamu yakin bahwa menghormati dan menghargai orang lain itu penting untuk kita? Yakin, Bu. Ya, itu pendapat dengan kamu. Ya, menghargai dan menghormati orang lain itu dapat menjaga kerukunan di sekolah kita. Lihat. Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya agar sesuai dengan keyakinan kelas? Seharusnya saya tidak menghina Vina, Bu, dan bicara baik-baik padanya bahwa saya hanya punya satu pensil. Oh begitu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah tadi? Bersedia, Bu. Ya. Lalu bagaimana cara kamu melakukannya, Fir? Saya akan segera memintanya untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan menghina dia lagi, Bu. Kapan kamu melakukannya, Fir? Setelah ini saya akan menemui Vina dan meminta maaf padanya, Bu. Ya. Kira-kira setelah kamu menyelesaikan masalahmu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Tentunya saya akan menjadi orang yang lebih baik, bertanggung jawab, menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Ya, kira kamu telah berhasil menyelesaikan masalahmu sendiri. Selamat ya. Iya, Bu. Ya, kamu boleh kembali ke kelas. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Sunaja. Saya siswa kelas 4 di UPTD SPM SDN Alam Sumur 1. Setelah saya menyelesaikan masalah saya sendiri dengan bimbingan Ibu Wahyu, saya menjadi sadar bahwa sesungguhnya saya adalah anak yang penyabar dan tidak pendiam. Terima kasih Ibu Wahyu karena telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rifatul Rahman. Saya siswa kelas 4 di UPTD SPM SDN Alam Sumur 1. Saya senang sekali bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, segitiga restitusi tadi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, itu tadi Bapak Ibu materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Wahyu sudah memberikan
materi tentang budaya positif di sekolah. Baik, kita semua sudah menyimak dan mempelajari apa yang disampaikan tadi. Banyak kata-kata atau materi-materi teknik tentang bagaimana mendidik peserta didik kita menjadi lebih baik. Selanjutnya untuk tanya jawab, saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pernyataan atau bahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, 3 orang untuk termin pertama ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan Ibu sebutkan nama dan alamat, Bu. Saya di sini akan bertanya tentang mungkin guru-guru atau ibu wahyu mempunyai ada tips atau trik mengontrol gadget atau media sosial pada anak atau peserta didik. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi mungkin kita tegaskan kembali bagaimana cara kita mengontrol penggunaan gadget khususnya pada media sosial bagi anak didik atau anak-anak kita di rumah. Oh ya, mungkin yang guru-guru lain ada yang ingin menjabarkan pendapatnya, silakan. Ya, mungkin saya bisa. Kalian Pak, tidak dapat. Mungkin berdasarkan pengalaman saya ini Bapak Ibu ya, di tempat kami mengajar, yaitu dengan memastikan ya penggunaan pada gadget anak, yaitu menggunakan akun yang terkoneksi dengan email orang tua atau menggunakan email akun pelajar, sehingga akses anak itu bisa kita kontrol tanpa disadari oleh anak yang bersangkutan. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asari, bagus sekali pendapatnya. Mungkin ada pendapat dari guru lain. Sudah ya, sama-sama paham ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pendapatnya sangat bagus sekali, pertanyaan yang bagus, juga masukan juga yang bagus. Saya kira itu bisa diterapkan untuk anak didik dan anak-anak kita di rumah. Mungkin sampai di sini saja diseminasi budaya positif di sekolah pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita khususnya, umumnya untuk pendidikan di SD Narasumber 1 ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas apa yang disampaikan, kurang dan lebihnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.